Selamat pagi pemirsa, kabar Banten kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Elok Faikotul Hikmah. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Pertemuan ketiga mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa KPI kelas 5C telah berlangsung khidmat pada 11 September lalu. Berikut beberapa materi yang disampaikan oleh Pak Adi Kusuma selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Pada pertemuan ketiga ini, Pak Adi memberitahu kepada para mahasiswa untuk mengingat kembali materi-materi yang sudah disampaikan pada minggu lalu. Yaitu Pak Adi sempat menyinggung apa itu wawancara tertutup, wawancara terbuka, dan sebagainya. Lalu ada mahasiswa yang maju ke depan dan menyampaikan kepada mahasiswa lainnya dan memberitahu apa itu wawancara tertutup, wawancara terbuka, wawancara konferensi, dan wawancara kelompok, dan sebagainya. Wawancara tertutup adalah semua pertanyaan tertuju pada satu jawaban, iya atau tidak, dan orang lain tidak boleh hadir. Lalu wawancara kedua, yaitu wawancara terbuka, adalah wawancara non-formal, yang arah pertanyaannya memberikan peluang kepada informan untuk berargumen, dan tidak membatasi hanya menjawab iya atau tidak saja. Lalu ketiga, wawancara konferensi. Wawancara antara seorang pewawancara dengan sejumlah responden atau sebaliknya. Jadi wawancara konferensi ini resmi dan ada jadwalnya. Lalu wawancara kelompok yang dilakukan terhadap sekelompok orang dalam waktu bersamaan, seperti wawancara komunitas dan sebagainya. Lalu wawancara individual, narasumber hanya seorang saja. Wawancara terpimpin yang dilakukan di mana pewawancara membawa sederetan pertanyaan secara lengkap dan terperinci, misalnya pimpinan perusahaan dan lain-lain. Yang terakhir, wawancara bebas, memberikan pertanyaan kepada responden, kaitkan pertanyaan dan data yang diperlukan, dan ini tidak terstruktur. Menyinggung dengan wawancara, Pak Adi menjelaskan materi interview dan informasi dalam reportase. Apakah wawancara sama dengan reportase? Jawabannya tidak. Reportase memiliki ruang lingkup yang lebih jauh dan luas daripada wawancara, sedangkan wawancara merupakan salah satu jenis teknik reportase. Wawancara merupakan proses pencarian data berupa pendapatan, pandangan, pengamatan seorang yang akan digunakan sebagai salah satu bahan penulisan karya jurnalistik. Dari wawancara, sebuah berita didapat dan dilaporkan kepada masyarakat. Lalu apa bedanya wawancara dan interview? Interview adalah wawancara atau teknik wawancara yang dilakukan oleh seorang penanya, reporter atau wartawan kepada seorang narasumber membahas suatu topik permasalahan. Wawancara dan interview sama jenisnya, hanya membedakan bahasanya saja. Jadi interview dan wawancara itu sama saja kegiatan tanya jawab. Proses interview dapat berlangsung dengan melibatkan 1. Reporter, 2. narasumber, dan 3. kameramen. Hal-hal penting yang harus dilakukan oleh reporter dalam melakukan wawancara adalah harus mempersiapkan diri mencari orang yang tepat untuk diwawancarai, yakni narasumber, lalu menentukan topik permasalahan, dan mempelajari topik yang akan diangkat. Jadi, seorang reporter tidak asal dalam memilih topik dan permasalahan untuk diwawancarai kepada narasumber. Yang kedua, harus menyiapkan daftar pertanyaan seperti TOR, Term of Reference, yaitu berarti pertanyaan yang dilontarkan kepada narasumber harus sesuai dengan apa topik yang sedang dibahas. Lalu yang ketiga, harus bersikap objektif dalam menyampaikan suatu berita.
Lalu apa sih teknik di dalam melakukan wawancara agar dapat dicapai hasil wawancara yang maksimal? Reporter harus kumpulkan data selengkap mungkin tentang tokoh dan yang akan diwawancarai. Jadi sebelum mewawancara salah satu narasumber, kita harus mengetahui apa latar belakang narasumber ini dan apakah pantas untuk diwawancarai. Lalu buatlah susunan dan seleksi daftar pertanyaan yang akan diajukan. Jadi pertama tadi kita sudah membuat TOR, lalu kita juga harus menyeleksi apa pertanyaan yang sepantasnya dilontarkan. Lalu gunakan bahasa yang baik dan benar dalam wawancara maupun menjawab wawancara. Yaitu dalam wawancara kita juga harus mengimprovisasi dengan narasumber. Jadi kita harus menyesuaikan jawaban narasumber dengan benar. Simak baik-baik jawaban dari narasumber karena kemungkinan ada jawaban dari narasumber yang bisa dijadikan pertanyaan selanjutnya. Jadi satu topik sebenarnya bisa menjadi beberapa angle berita dari jawaban narasumber. Lalu usahakan agar narasumber santai dan melakukan pendekatan awal. Jadi reporter harus membiasakan untuk mendekatkan narasumber terlebih dahulu agar wawancara terjadi dengan selayaknya. Lalu simpan pertanyaan kejutan yang merupakan andalan jika memang tujuan wawancara memang memerlukan jawaban yang spontan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Elok Faikatul Hikmah pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera dan sampai jumpa.